kembali lagi kita belajar virtual. Pembahasan kita hari ini yaitu mengenai majas atau gaya bahasa part 2 tentang majas pertentangan. Silakan simak video berikut. Nah, majas pertentangan ini adalah gaya bahasa yang mengekspresikan sesuatu menggunakan kata yang bertentangan atau berbalikan dengan makna sebenarnya. Sehingga dengan adanya majas ini akan memberikan efek penekanan terhadap pembaca atau pendengar. Nah, kita lihat jenis dari majas pertentangan itu ada majas hiperbola, majas litotes, majas ironi, majas sinisme, majas eufemisme, majas alusio. Nah, dari jenis-jenis ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, majas hiperbola. Dari kata hiper dimaknai sebagai suatu yang berlebihan, sehingga majas hiperbola ini adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan berlebihan. Berlebihan di sini dari sifat, bentuk, ataupun ukurannya. Penggunaan majas ini biasa dipakai untuk mengekspresikan kekaguman kita terhadap sesuatu. Bisa juga dari ketertarikan maupun sesuatu perasaan yang negatif. Nah, kita lihat contohnya. Hari ini aku capek sekali, seharian bekerja ditambah jam lembur, rasanya ingin meninggal. Nah, kata meninggal di sini menyatakan bahwasannya itu hal yang berlebihan. Kan tidak mungkin dia benar-benar sampai meninggal. Nah, itu adalah kalimat hiperbola yang melebih-lebihkan keadaan. Jenis yang kedua itu majas litotes. Majas litotes adalah gaya bahasa yang berisi pernyataan kata yang berlawanan, artinya dengan kata sebenarnya dengan maksud untuk merendahkan diri. Nah, litotes ini biasanya digunakan untuk bertindak sopan kepada orang lain agar tidak berlaku sombong ataupun angkuh. Nah, kita lihat contohnya ya. Maaf jika seadanya, silakan masuk di kukuku yang kecil. Nah, kata kukuku yang kecil itu adalah makna yang merendahkan diri supaya dia tidak berlaku sombong. Itulah litotes. Selanjutnya kita bahas mengenai majas ironi. Majas ironi ini adalah gaya bahasa yang berupa pernyataan yang isinya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ironi ini merupakan sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengatakan kebalikan dari fakta tersebut. Nah, jadi majas sindiran yang dikatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya dengan dimaksud menyindir orang dan ungkapan secara halus, sehingga ironi ini memang menyampaikan kata-kata berbeda dengan maksud yang sesungguhnya supaya pembaca memahami apa yang dia sampaikan. Contoh, saking miskinnya aku hanya mampu membeli Lamborghini. Makna sebenar dari kalimat ini adalah menyindir seseorang bahwasannya dia tidak bisa membeli Lamborghini, tapi dia karena dia miskin begitu. Baik, selanjutnya yang kita bahas itu mengenai majas sinisme. Majas sinisme ini adalah gaya bahasa yang merupakan sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan atau ketulusan hati. Nah, jadi sinismenya ini adalah ungkapan yang bersifat mencemooh atau mengejek pikiran atau ide bahwa kebaikan terhadap pada manusia. Nah, jadi lebih kasar dari ironi sinisme ini. Kita lihat contohnya. Kau memang hebat, hingga pasir di gurun Sahara pun dapat kau hitung gitu. Nah, jadi dia menyindir sebenarnya lebih kasar daripada ironi, bahwasannya ya gak mungkin dia seperti itu. Jadi dia tidak mungkin dia sehebat itu, tapi dijelaskan lebih sinis lagi oleh majas sinisme ini. Selanjutnya yang kita bahas itu mengenai majas eufemisme. Eufemisme ini adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasa lebih kasar, yang dianggap merugikan atau yang tidak menyenangkan. Eufemisme ini merupakan pengungkapan kata-kata yang dipandang tabu atau dirasa kasar dengan kata-kata lain yang lebih pantas atau diungkapkan halus. Jadi eufemisme ini gaya yang merupakan pengungkapan yang bersifat halus supaya tidak menyinggung perasaan. Jadi dia tidak terasa tajam. Kita lihat contohnya. Karena melakukan sesuatu perbuatan yang kurang pas, Pak Bandot akhirnya dikenai pensiun dini. Nah, jadi di sini terlihat skandal korupsi, dipecat atau PHK begitu. Selanjutnya yaitu majas alusio. Alusio ini adalah gaya bahasa yang menunjukkan secara tidak langsung ke suatu peristiwa atau tokoh yang telah umum dikenal atau diketahui orang. Alusio ini adalah majas
yang menggunakan peribahasa atau ungkapan. Alusio ini secara tidak langsung menunjuk kepada tokoh, tempat, atau peristiwa tersebut. Contohnya, apakah peristiwa Madiun akan terjadi lagi di sini? Nah, jadi alusionya itu menunjukkan antara Madiun apakah benar-benar terjadi lagi di sini atau tidak. Dia langsung ditujukan kepada kota tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai majas pertentangan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mampu memahami dengan mudah. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan virtual lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye!